Terus yang terakhir meningkatkan kualitas komunikasi antara anak dan orang-orang sekitarnya. Ya pastilah dengan kita kalau bisa ya menyempurnakan, dia bisa lebih mengerti kalimat, apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitarnya, dan orang-orang sekitarnya juga lebih mengerti apa yang dikatakan dia, pastinya kualitas komunikasi itu pasti akan meningkat, gitu ya. Oke. Nah, saya sekarang mau memperkenalkan kata-kata yang, basisnya itu kayak berlawanan kata, lawan kata, seperti naik dan turun ya. Jadi nanti sebenarnya ada ibu-ibu sama bapak-bapak boleh me, eee, memperkenalkan yang lainnya. Nah, saya kasih contoh naik turun. Ya. Karena naik turun itu tidak berhubungan dengan kalimat yang bisa seperti saya, kalimat awal-awal yang kita ajarkan ke anak-anak ini adalah kalimat yang untuk anak bisa meminta. Ya, karena naik turun itu kayaknya enggak, saya minta naik turun itu kayaknya enggak. Jadi tapi ini berkaitan dengan banyak hal yang kita sehari-hari, kita banyak menggunakan kata-kata naik dan turun. Nah, caranya di sini yang paling penting adalah cara mengajarkannya. Nah, kalau Anda mau mengajarkan apa-apanya itu banyak, tapi caranya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus menyertakan sensori-sensori kita pada waktu kita belajar. Pertama, ya, kita karena ini adalah kata-kata kerja. Kalau pakai foto kayaknya kurang ya, seperti gini. Nah, kan ini freeze kan. Nah, Anda harus ada videonya seperti ini. Nah, naik tangga. Nah, jadi kelihatan kan naik tangga. Oke, Anda bisa stop. Pada waktu mungkin di tengah-tengah Anda bisa memperkenalkan. Nah, sedang apa? Sedang naik tangga. Atau anak-anak yang terus kita bisa lakukan naik tangga. Nah, itu seperti ini sangat, saya ambil contoh ini ya. Kalau ngasih contoh gambar video itu yang distraksinya tidak banyak. Nah, kalau ini kan satu orang yang naik turun tangga. Kalau di sini nanti contohnya ada banyak orang yang lain yang sedang berdiri atau yang lain, itu contoh video yang kurang bagus. Jadi anak akan terdistraksi untuk melihat hal-hal yang lain, ya. Apalagi kalau di sini ada badutnya gitu ya, klon gitu ya. Dia nggak melihat apa yang kita mau tunjukkan, tapi lebih ke arah situasi yang mendistraksi perhatian anak kita. Nah, seperti ini juga turun tangga. Nah, ini turun tangga. Nah, ini naik turun, kita ngomong naik turun itu kan banyak macamnya ya. Salah satunya dengan tangga, bisa naik pohon. Nah, inilah. Saya nggak mendapatkan ininya ya. Naik pohon, turun pohon. Oh ini. Sebentar. Nah, kelihatan yang turun ya, turun pohon ya. Nah, seperti itu. Mungkin bagi kita nggak perlu. Kalau kita sekolah dulu cukup gambar lah. Nggak perlu video. Tapi dengan video seperti ini sangat membantu untuk anak-anak mengetahui konsep naik dan turun. Nah, bisa juga barang yang dikerek naik. Jadi semakin banyak naik turun itu yang dia bisa perhatikan, semakin bermanfaat buat dia. Karena naik turun itu bisa tangga, bisa pohon, bisa juga ini naik turun bendera. Benderanya
kelihatan benderanya naik. Nah, terus kalau ini benderanya turun. Nah, jadi perkenalkanlah konsep-konsep naik turun ini dengan banyak kejadian. Bisa naik kalau kita naik kuda, turun dari kuda, itu kan kelihatan naik turun. Nah, ini kita mau konsep naik turunnya harus ngerti dulu. Jadi bisa juga naik turun kursi. Dia nih melihat dulu loh. Jadi dia masih dalam involve untuk sensori visual, dan karena ada Anda mengatakan ini naik turun, dan yang kena visual dan auditori ya. Nah, sekarang setelah tahu visual dan auditori, kita mau memperkenalkan mungkin dia secara proprioseptifnya atau vestibularnya kena, dia harus melakukan sendiri. Jadi, oke, sekarang naik, yuk kita naik tangga. Dia mempunyai experience sendiri untuk naik dan turun tangga. Nah, setelah itu kita sudah memberikan modalitisnya. Modalitis itu apa ya? Materi. Mengajarkan ke dia apa itu naik turun. Nah, sekarang kita pengen tahu dia anaknya benar nggak bisa tahu naik dan turun. Nah, maka itu instruksikan anak untuk naik dan turun dari apapun, dari tangga, kursi, tempat tidur. Nah, kalau ini anak sudah bisa diinstruksikan, berarti anak-anak ini sudah mengerti konsep naik dan turun. Itu. Nah, kalau sudah tahu ini, anak-anak sudah naik itu, naik itu. Nah, Anda bisa mengenalkan kata-kata tambahan yang pasti kalau naik itu pasti ke atas ya. Turun itu pasti turun ke bawah. Gitu, nggak mungkin naik ke bawah, turun ke atas kan. Jadi ini mungkin sebelum ini, kalau anak-anak kesulitan untuk tahu atas dan bawah, perkenalkan bagaimana mana atas, mana bawah. Jadi perkenalkan untuk atas. Nah, bagaimana untuk tahu atas dan bawah? Nah, dia tahu, suruh tunjuk aja dulu, mana atas, mana bawah. Nah, tuh, dia nunjuk di bawah sama di atas. Terus ada apa di atas? Dia suruh lihat di atas. Ada Pak di luar rumah, ada langit, matahari, bulan, bintang. Di dalam rumah ada lampu, langit-langit, jam dinding, atau yang di atas. Kalau tubuhmu kita ngomong tubuh manusia yang di atas apa? Kepala. Nah, ada apa yang di bawah? Ya, seperti tanah, tanaman di luar rumah. Kita ngomong apa yang ada di bawah? Tanah, tanaman. Ya, tapi memang sih ada tanaman yang kita gantung di atas ya, tapi pastinya ada lebih banyak tanaman yang ada di bawah. Di dalam rumah, yang di bawah apa? Ada sandal, sepatu, semut. Nah, kalau tubuh kita yang di bawah apa? Kaki. Seperti ini. Kalau umpamanya dia kesulitan untuk tahu atas dan bawah, kenalkan ini dulu, baru kembali lagi, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, bayangkan Ibu, Ibu dan Bapak kalau mau mengenalkan suatu kata, kita harus tahu kira-kira kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan untuk berhubungan dengan pada waktu kita menerangkan naik dan turun. Jadi seperti ini. Ya, anaknya pastinya harus tahu bendera dong. Ya, kenalkanlah bendera. Kalau ini pasti ya dia harus tahu ini tangga. Kenalkan dulu tangganya. Setelah ini pohon. Nah, dia harus tahu ini pohon kelapa. Nah, setelah itu Anda bisa mempergunakan apa yang dia sudah tahu untuk mengenalkan kosakata yang lain. Nah, itu yang
cara kita mengenalkan. Jadi dalam hal ini saya cuma memberikan cara-cara bagaimana mengenalkan suatu kata yang bukan kata kerja kadang-kadang, atau kayak naik turun itu kata kerja, tetapi nggak berhubungan dengan pada waktu dia minta sesuatu untuk meminta gitu ya. Nah, jadi dengan cara yang saya kenalkan ini, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan kata apa saja asal dipersiapkan lebih dahulu. Jangan anak ini tidak tahu pohon, ya. Jadi dia kesulitan pada waktu dia tidak melihat orang yang lagi naik turun ini, tapi lebih memperhatikan ini pohon apa. Ini pohon apa. Nah itu loh. Kalau kita udah kenalkan lebih dahulu, dia sudah tidak ada pertanyaan. Yang kita mau sekarang kenalkan ini adalah dia, orang ini yang lagi naik turun. Atau kalau anak Bapak Ibu lebih sulit lagi, terdistraksi dengan sekitarnya, ininya dihilangkan. Gambar-gambar di sebelahnya nih bisa kok kalau nanti di crop gitu ya. Di crop tinggal satu pohon ini aja, sama orangnya aja. Jadi tergantung. Yang penting kita jangan sampai, anak saya enggak bisa. Kalau enggak bisa pasti ada sebabnya. Pas ada 40 bungkus. Mungkin persiapan kita untuk hal ini kurang, atau mungkin anak ini belum waktunya dikenalkan ini karena mungkin perhatian fokusnya kurang. Nah, kalau memperhatikan ini naik turun, kalau dia cuma 1, 2, 3 detik, lah dia belum memperhatikan prosesnya ini kan, gitu loh. Jadi tolong kalau Anda sudah bisa memperkenalkan apapun ke anak-anak ini dengan cara seperti itu. Saya sharing mengenai caranya. Nah, nanti apa yang mau dikenalkan, ya Ibu pilih sendiri apa yang menurut Ibu ada kebutuhan yang mungkin kita mau ngajak dia, ini kan musimnya liburan, tapi kita kan nggak boleh liburan kan ya. Jadi mungkin kita mengajak dia ke kebun binatang. Oke. Di sana banyak 3D. Ya, tapi anak kita kadang-kadang nggak bisa memperhatikan apa yang kita tunjuk. Nah, mungkin Anda akan memilih mencari videonya dulu. Mungkin video gajah. Nanti pasti ada. Di kebun binatang itu nggak mungkin yang nggak ada gajah. Mungkin nggak ada, mungkin ada yang kalau beruang itu mungkin belum tentu ada, tapi yang pasti ada. Jadi atau Anda bisa survei ke kebun binatang dulu yang ada di sana binatang apa aja. Nah, itu binatangnya dikenalkan. Terus apa yang dilakukan binatang itu dikenalkan. Nah, jadi kita memperkenalkan kosakata itu berdasarkan apa yang kita perlukan, apa yang akan mau kita eksperimen mengenai mungkin pergi ke rumah teman atau pergi, saya sekarang nggak bisa sih pergi ke mana ya, ke ini, ke nature. Nah, apa yang bisa saya perkenalkan? Jadi semua event yang terjadi di hidup anak kita ini, kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran di mana kita persiapkan lebih dahulu. Gitu. Jadi nanti Anda tinggal menikmati pada waktu Anda sama anak-anak pergi ke suatu tempat atau mengerjakan sesuatu. Whatever, semua event yang besar atau yang kecil pun bisa kita jadikan pembelajaran. Seperti mungkin ada yang family kita menikah. Lah, anak kita nggak ngertinya apa. Kita terangkan sesuai dengan umurnya. Mungkin ini dengan ini. Yang menikah adalah siapa dan siapa. Saya cuma bisa mengenalkan itu, ya nggak apa-apa. Tapi menikah itu selalu laki-laki dan perempuan. Mungkin itu bisa ke sana. Jadi saya harapkan itu bisa
ini benar-benar bisa menjadi apa ya, ide. Jadi semua yang akan kita perkenalkan atau kita lakukan bersama dengan anak-anak atau keluarga bisa kita persiapkan. Itu inti dari saya mengenalkan ini semua.